Bagaimana seorang narapidana dengan IQ 150 melarikan diri dari penjara? Pertama, ketika penjara membagikan persediaan, mintalah pasta gigi kepada penjaga. Ketika ia kembali, ia memeras pasta gigi ke piring. Kemudian ia mencampurkan beberapa bedak ke dalam nampan. Sesuaikan rasio dan aduk dengan pensil. Dan kemudian Anda meremasnya di tangan Anda seperti ini. Dan begitulah hasil cat latex minty yang keluar. Ia kemudian menempelkan cat emosi buatan sendiri pada dinding. Ia mendapati bahwa hal itu melekat dengan sangat baik. Tetapi satu-satunya kelemahan adalah warnanya benar-benar salah. Tetapi itu bukan masalah baginya. Karena hiburan yang biasa diberikan penjara adalah catur dan poker. Dan kritiknya adalah permen warna-warni ini. Hal ini memberinya inspirasi seketika setelah mengikis dinding sebelumnya. Ketika ia menang, ia memilih yang biru dan hijau. Ketika ia kembali, ia mengeluarkan sebuah kantong plastik dan memuntahkan permen dari mulutnya dan memeras pasta gigi ke dalamnya. Taruh di wastafel dan rendam dalam air panas. Dalam waktu singkat, plester dengan warna yang persis sama dengan warna dinding sudah siap. Sejak saat itu ia mulai membeli dalam jumlah besar. Ketika ia menang, ia mengatakan bahwa ia hanya menyukai dua rasa ini. Langkah berikutnya adalah mengerjakan alat untuk jailbreak. Ia menyentuh strip logam pada ventilasi dengan tangannya. Rasanya seperti ketebalan yang tepat. Kemudian ia mengambil cangkir teh itu dan menjatuhkannya. Begitu ia memegangnya, ia mulai menggali sedikit ke dalam dinding. Tetapi, ini bukan hanya soal daya tahan tubuh. Tetapi ini bukan hanya pekerjaan ketahanan. Jadi, ia harus menggunakan mortar untuk menutupi tempat pelarian setelah setiap penggalian. Tetapi setiap hari ia selalu gelisah. Akan menjadi bencana jika suatu hari dia terungkap untuk mempercepat pekerjaan. Sementara para tahanan lainnya sedang istirahat. Dia berpura-pura sedang mengerjakan kasusnya sendiri. Meskipun ia hanya punya waktu 1 jam untuk melakukannya. Tetapi ia tidak berani menyia-nyiakannya. Tetapi kemudian ia secara tidak sengaja menggali lapisan jaring logam. Tangannya patah. Dan ia harus mengawasi para penjaga yang berpatroli di luar sesekali. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak enak. Melalui studi yang cermat, ia menemukan bahwa beton telah dituangkan di dalamnya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia memikirkannya. Ia harus melakukannya agar bisa bebas. Jadi ia mengecat ulang dinding. Dan ketika ia sedang dalam suasana hati, ia siap untuk pindah ke batu bata lain. Dan kali ini ia membuat kemajuan besar. Tetapi satu-satunya masalah yang ia hadapi adalah bahwa saat ia menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saat ia menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi, ia kehabisan alat untuk membobol penjara. Ia tidak punya pilihan selain menunggu sampai ia mendapatkan perbekalannya lagi. Dia menyelinap kembali sapu. Tentu saja bukan untuk membersihkan. Malahan, ia harus melepaskan kawat kecil dari bagian atas. Ikat kedua batang logam bersama-sama. Ujungnya kemudian digulung menjadi bentuk liter untuk bertindak sebagai pegangan. Ini akan membuat jailbreak berjalan lebih cepat. Saat jailbreaknya berkembang semakin cepat dan semakin cepat, mortar buatan sendiri tidak cukup. Kakak besar berhati-hati, membawa tisu toilet dari toilet ketika direndam dalam air dan dipelintir menjadi sebuah lilitan, dan memasukkannya langsung ke dalam celah yang telah dipotongnya. Ini adalah solusi sempurna untuk masalah bahan yang rendah. Setelah 1 minggu atau lebih bekerja, akhirnya saya berhasil menggali dinding ini. Membayangkan kebebasan di sisi lain, kegembiraan yang luar biasa. Tetapi tidak lama. Pada sore hari para penjaga datang untuk menyampaikan pesan kepadanya. Dia disuruh mengemasi barang-barangnya dan pindah ke kamar sebelah. Apa-apaan ini? Hal ini membuatnya kalang kabut. Ternyata seorang tahanan baru telah masuk, ingin bertukar sel dengannya. Tetapi tepat ketika ia merasa bingung, tidak ada jalan keluar. Narapidana baru itu ditemukan tewas dalam kecelakaan keesokan paginya. Jadi, pria itu bersusah payah memindahkannya kembali. Tetapi, saat ia sedang memeriksa tempat kejadian pelarian sebelumnya, ada perang berita buruk lainnya. Seorang wakil direktur datang ke penjara terlebih dahulu. Pria ini, dimanapun ia berada, ketika ia melihat sesuatu yang kotor, selalu agak cerewet dan berhati-hati. Ketika ia mendengar keributan, ia bergegas untuk mulai memperbaiki dinding. Tetapi sedikit pekerjaan terakhir masih harus dilakukan. Tetapi gubernur penjara menerobos masuk lebih awal. Ia mengatakan bahwa ia ingin melakukan inspeksi mendadak. Oh tidak, plesternya bahkan belum kering. Apa yang bisa kita lakukan? Dan tentu saja, sipir penjara di depannya segera menyadari masalahnya. Setelah melirik sekilas ke arahnya, ia menyodoknya dengan kuncinya. Hal ini membuatnya takut, karena dia juga memiliki semua alat penggaliannya di sana. Sipir mengatakan bahwa sepertinya ada seseorang yang menggali dinding. Ia akan segera diekspos. Ia berusaha menjaga ekspresi tenang ketika ia mengendalikan emosinya. Dan setelah menahan lidahnya, ia berkata, "Oh no. It'd be good if you get someone to fix it. I don't want to get blamed for it." You get maintenance to come in and take a look. Saya tidak tahu. Akan lebih baik jika Anda mendapatkan seseorang untuk memperbaikinya. Saya tidak ingin disalahkan untuk itu. Saya mendapatkan pemeliharaan untuk masuk dan melihat-lihat. Dan tentu saja, tanggapan yang tenang ini memungkinkan pria itu lolos tanpa cedera. Namun sayangnya, petugas pemeliharaan akan datang untuk memperbaiki dinding dalam 2 hari. Pada saat itu, rencana pelariannya pasti akan ketahuan. Dalam waktu 2 hari, tidak ada cara untuk menggali sisa jalan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Jika opsi lunak tidak berhasil, kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Rencanakan rute. Jika kita bisa melewati pagar setinggi 7 meter, turun ke atap, dan mengikuti rute pelarian yang sama, kita akan bisa melarikan diri. Tetapi masalah pertama adalah bagaimana cara naik ke sana, dan bagaimana cara melewati pagar kawat berduri. Pertama-tama, ia merobek-robek spray menjadi potongan-potongan dan memilihnya menjadi tali. Ia mematahkan strip logam menjadi bentuk S. Kemudian ia mengikat keduanya untuk membuat kail. Kemudian ia menggunakan koran yang diberikan kepada para narapidana di penjara, membungkusnya di sekitar tali. Ujung-ujungnya ditempelkan bersama setelah merobek selotip. Beginilah cara tangga dibuat yang bisa membunuh manusia. Akhirnya, sisa koran lainnya dimasukkan satu persatu. Bagian atas dibengkokkan menjadi segitiga 120 derajat untuk berfungsi sebagai pendukung. Semua alat sudah siap. Keesokan paginya, penjebakannya dimulai.
dimulai. Ia menempelkan koran yang sudah jadi ke kaki kanannya, melewati tangga tali di atas kaki kirinya. Celana panjangnya terangkat dan tersembunyi dengan sempurna. Akhirnya, brace yang sudah jadi diselipkan ke bagian atasnya. Zip it up. Semua selesai. Ketika ia tiba di ruang aktivitas, itu hanya 1 jam waktu aktivitas. Ia akan menghadapi 2 tantangan besar. Salah satunya adalah bangun di titik buta pengawasan. Tetapi kawat berduri di atas terlalu padat. Perlu banyak waktu untuk bergerak. Yang kedua adalah naik ke atas sana dalam pandangan penuh peringatan. Yang kedua adalah menggunakan teras untuk memanjat. Tetapi itu akan terlalu berisiko. Jika mereka ditemukan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam berpacu dengan waktu, sudah terlambat baginya untuk berpikir. Dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk tinggal atau pergi. Bagaimana cara membuat penjara yang jebol di bawah pengawasan ketat para penjaga? Pertama, ia mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian mereka. Kemudian dia mengatakan kepada teman satu selnya untuk tidak memberitahukan kepadanya. Kemudian ia baru saja mengeluarkan peralatan buatannya. Dia merakitnya dengan cepat. Ia menggantungkan kaitan di bagian atas. Tiang didirikan dan digantung langsung di pagar kawat berduri. Meskipun hal ini berada dalam pandangan para penjaga, risikonya tinggi, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya dan mulai memanjat. Dengan bantuan teras, ia berhasil memanjat dinding setinggi 7 m. Namun sayangnya, baju itu secara tidak sengaja tersangkut di kawat berduri. Dalam keputusasaan, ia melepas kemeja dan celananya. Ia memanjat dinding. Dengan langkah betisnya, ia mampu memanjat pagar. Ketika para penjaga diberitahu, mereka menyalakan alarm pertama. Tetapi sekarang pria itu telah berada dalam pelarian selama 1 jam. Rencana awalnya adalah meninggalkan Amerika Serikat, tetapi pria yang menemuinya tidak menepati janjinya. Dalam keputusasaan, pria itu mengambil sepeda dan mencoba mencari jalan keluar sendiri. Tetapi ia dikenal di jalan. Ia harus meninggalkan sepeda motornya dan melarikan diri. Ia pergi ke hutan. Polisi segera dipanggil. Sejumlah besar petugas polisi dan anjing pelacak dikerahkan. Mereka mengepung seluruh hutan. Sebuah helikopter bahkan digunakan untuk mencari di daerah tersebut. Para pria harus melarikan diri ke arah di mana anjing-anjing itu tidak menggonggong. Tetapi karena mereka sangat kurang berpakaian, mereka dipotong di banyak tempat dan kekurangan air dan makanan. Ia hanya bisa meminum air kotor dari pembuangan, mengikuti serangan serangga di hutan. Setelah menunggu untuk bertahan sampai malam, dia memberanikan diri keluar dari jalan. Pada pagi hari berikutnya, polisi menyadari bahwa ia mungkin telah keluar dari lingkaran. Jadi mereka langsung menawarkan hadiah sebesar $500.000 untuk penangkapannya, sambil terus mengawasi keluarganya. Tetapi pria itu tidak bodoh. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa pulang ke rumah saat ini. Tetapi apa yang tidak ia harapkan adalah, karena keadaan darurat tadi malam, ia secara tidak sengaja digigit oleh laba-laba beracun di perutnya. Jika tidak ditangani tepat waktu, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Nyawanya bisa berada dalam bahaya kapan saja. Ia tidak punya pilihan selain kembali lagi. Dia memberanikan diri kepada seorang teman untuk mendapatkan antibiotik. Ia pergi ke sebuah gubuk terpencil untuk berobat. Dan saat itulah hadiah dari polisi dikeluarkan. Panggilan polisi diterima dan dia ditangkap lagi. Tetapi ketika pintu dibuka, hanya untuk menemukan bahwa ia telah melarikan diri melalui pintu belakang lagi. Untuk menghindari pelacakan oleh anjing polisi, pria itu melompat ke dalam air untuk menutupi aromanya. Sekali lagi, ia bertahan hingga malam hari. Dia melarikan diri dari polisi lagi di malam hari. Segera setelah hari terang, pria itu memutuskan untuk beradaptasi dengan hutan belantara. Pertama, ia pergi ke pabrik kayu untuk mencuri kayu. Kemudian ia membangun tempat berlindung di gunung terpencil. Akhirnya, ia mencuri beberapa makanan dari kuburan untuk menopangnya selama sisa hidupnya. 2 bulan telah berlalu sejak ia melarikan diri dari penjara. Luka-lukanya telah sembuh. Rencana berikutnya adalah pergi dalam pelarian ke Kanada. Tetapi yang mengejutkan, pada hari ia turun dari gunung, ia dikenali oleh seseorang. Polisi dengan seluruh kekuatannya bergerak lagi. Dan kali ini keberuntungannya akhirnya berakhir. And I also felt like life was over for me.